Kita akan pindah ke partai selanjutnya yang juga kemarin di hari Sabtu menang 5-1 ya, itu udah biasa lah, tahun lalu juga menang 6-2 mah bukan sesuatu yang biasa. Cuman kemarin kita ngelihat dimainkannya Pogba di kiri, ini kayaknya emang komposisi yang paling pas ya, karena Pogba selama ini kan menjadi selalu di kiri dia. Tapi kan Itu di timnas Prancis gitu. kan idealnya ketika orang bikin skema line up pasti dengan adanya Rashford, dengan adanya Cavani, Greenwood dan juga Sancho, pasti Pogba mau nggak mau di tengah secara ideal di atas kertas. Cuman mau nggak mau dari sisi permainan mau nggak mau Pogba harus ditaruh depan karena takut merugikan defense-nya nggak sih? Kalau kalian lihat posisi Pogba. Gue nggak ngerti ya. Dari dulu gue bilang Pogba ini one of the best player gitu loh. Pada saat dia cedera, kelihatan banget bahwa beban itu ada di pundaknya si Bruno. Nah, dengan adanya Pogba, asis juga dari Pogba. Nggak murni tergantung oleh Bruno. Maka dari itu kalau tidak dipertahankan, kan banyak fans MU yang anti Pogba karena dia lambat. Dengan segala kekurangannya dia, kontribusinya tetap besar sekali. Ya tapi positioningnya best kan, kalau kita lihat contoh kemarin yang dia yang dia dikata-katain songong di tengah itu kan sering dia bawa bola kerebut dan itu membuat defense-nya kaget transisi serangan balik kan. Kalau dia ditaruh di kiri kan artinya akan lebih ditaruh di kiri akan lebih meringankan beban defensifnya karena nggak ada orang yang akan kehilangan bola lebih banyak. Tahu nggak kenapa dia ditaruh di kiri? Ini buat ngerilis si Bruno Fernandes ini supaya mainnya lebih free. Ya kan dia kan posisi nomor 10. Dan nggak perlu dia bertahan juga sebenarnya kan. Dia kan bukan sayap, tapi kan formasinya seperti ini. Kan ada namanya sayap yang bisa masuk ke dalam supaya fullbacknya bisa naik. Ya ini ketika kita nyerang nih, ini sayapnya naik si Shaw kan naik. Akhirnya Pogba mau nggak mau dia nggak mungkin berdiri di sini berdua, jadi dia masuk dorong ke dalam. Dia itu setahu gue tahun lalu juga selalu bermain di area. Bruno Fernandes akhirnya dia udah terserah dia mau kemana nih. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Kalau misalnya kerebut bola, masih ada Pogba yang jadi sini pertama. Ini. Tapi lu perhatiin nggak, Bang Bes? Tuh. Dia tuh lebih bugar sama si Bruno. Karena kenapa nih? Blessingnya di Euro dia tersingkir 16 besar. Jadi dia lebih fit ketimbang Rodri, ketimbang pemain-pemain Manchester City yang tadi bahkan si Pep bilang, ini memang dia dalam kondisi fatigue, ditambah juga nggak match fit lah. Ya match fitnya nggak bagus. Nah ini ya kalau gue lihat ini agak berbeda. Shaw main sampai final bagus-bagus aja. Oh beda. Pedri ya kan? Maguire ya. Nggak, tapi gitu beda. Kalau ngelihat superstar gini, karena kan secara total 4 assist dia lebih banyak dari tahun lalu kan? Tahun lalu cuma 3 kan? Itu di timnas Prancis waktu juara 2018, sayap kirinya itu Matuidi Pak. Itu buat apa? Buat ngasih extra protection. Kalau misalnya ketika Mbappe dia udah naik, Griezmann dia udah naik, Giroud udah naik, ketika kena serangan balik, ada dia udah nahan di situ. Ada Kante pula. Bukan buat menyerang, kadang-kadang buat create something. Gimana Coach lo ngeliat kemarin MU? Ya ini kan nggak ada yang berubah. Nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial. MU memang kalau dikasih ruang, luar biasa. Dan apalagi pada saat mereka pas 1-1 dalam 2 menit mereka cetak 2 gol, itu kan percaya diri lebih meningkat. Lu akan lebih free mainnya. Dan Leeds tetap nggak berubah. Jarak antar pemain jauh, transisinya telat, sehingga pemain kayak Bruno dan Pogba itu dapat banyak space. Greenwood aja cetak gol. Jadi sudah kita bahas sebelumnya minggu lalu. Kan gue bilang 1.000.000% MU menang. Ya bukan karena MU hebat atau enggak, tapi lebih karena lawannya terlalu memberikan space terlalu banyak. Marco Bielsa bukan pelatih yang pragmatis, dia nggak akan parkir bus terus nyari seri atau nyari menang dengan skor 1-0. Pasti dia akan terus menyerang open terbuka. Iya, tapi open terbuka dengan kapasitas pas-pasan, maka dari itu tahun lalu di bawah Arsenal yang hancur itu. Pemainnya juga beda lah. Pemainnya juga beda. Arsenal sama Leeds mah. Tapi emang kalau Leeds karakternya dia lebih invest ke pelatih. Ketimbang dia beli banyak pemain ya. Kalau dilihat dari 2 tahun dia, ini kan tahun keduanya dia langsung naik promosi Premier League. Tahun ketiga kan? Yang ketika pertama kalinya itu. Tahun pertama gagal dia. Tahun pertama gagal karena ngintip-ngintip Frank Lampard. Akhirnya dia di playoff-nya menyerahkan kan, karena itu adalah diserahkan. Padahal sebenarnya punya kesempatan dia waktu pemain ini cedera dan dia coba masukin. Nah sebenarnya kalau dilihat Leeds dia beda dari 2002-2003 ketika dia main di semifinal Liga Champions. Kali ini mereka memang investnya ke pelatih. Dengan sekarang, dari Ian baru saja memberikan 100.000. Koci prediksi Scudetto Serie A dong. Nanti tapi dibahas ya. Kalau ini dia, kita ngomongin kemarin MU dengan ada Sancho, dengan Pogba taruh kiri, terus ada Greenwood dari striker, dengan ada yang nanti Cavani, Rashford balik. Ini komposisi penyerang terbaiknya menurut kalian akan seperti apa? Apakah Pogba tetap dikirim jadi line up atau Rashford yang lebih pantas dikirim menurut kalian nantinya menjadi kekuatan terbaiknya? Menurut kalian gimana, Coach?
Gue bilang, gue tetap bilang berapa orang pun main di depan, Pogba tetap harus diduetkan sama Bruno di tengah. Ini kan kemarin pakai 2 DM, ya kan? Nah, intinya kan adalah 2 DM atau 1 DM, itu tetap 4-3-3, ngerti nggak? Dan kemarin justru gue bilang, yang bikin gue agak kaget atau mungkin terpaksa ya, si Sancho main di Greenwood main sebagai striker, ya kan? Ya, dan dia kan keringetan dengan datangnya Sancho. Itu kan posisi dia. Kalau Cavani fit, Cavani number 1 di posisi itu dan dia digeser ke kanan. Dan James itu kan kebetulan aja. Karena Sancho mungkin belum fit, ngerti nggak? Nah, kalau Sancho main antara Greenwood dan Sancho, cuman tetap gue pegang omongan gue. Gue tetap bilang Greenwood pada saat ini lebih bagus daripada Sancho. Oke, kita lihat nanti MU akan seperti apa. Ini baru partai pembuka, jangan ke bawah euforia dulu karena ingat dulu MU pernah menang 4-0 lawan Chelsea partai pertama. Itu tahun lalu kan? 2 tahun lalu itu yang oleh peringkat 3 itu kan. Yang masih Lampard. Oh itu 2 tahun lalu? 2 tahun lalu itu yang dia menang 4-0, terus habis itu hancur-hancur, ya kan, akhirnya bisa 4 match beruntun nggak menang. Ya kan, makanya, tapi itu yang gue tunggu. Tapi kalau berharap sama Cavani yang istilahnya sama PSG aja dibuang, terus itu diharap jadi nomor 1. Enggak, kan ada Martial. Enggak, itu nggak usah dihitung juga. Enggak, kan dia baru fit. Nggak usah dihitung. Kan dia latihan, kan dia main kemarin. Ini sambil baca komen. Jangan berharap terlalu tinggi-tinggi banget. Bentar, gue baca-bacain komen. Bruno Pogba enakan dimainin bareng terus nggak nih? Ini ada pollingnya dari Jebret Media TV, bareng terus lah, atau harus dirotasi lah. Lini belakang kalau menurut gue Ji, PR tuh Lindelof kemarin bagus banget mainnya. Varane begitu datang repot loh nanti. Gue tidak lihat Varane lebih bagus dari Lindelof. Nah, serius. Tapi masalahnya gini kok. Tapi Lindelof sama Maguire dia cocok nggak? Iya, setuju. Setuju. Tapi kalau dilihat pertandingan kemarin itu Lindelof loh lebih on fire. Tapi kan Lindelof belum ketemu lawan-lawan yang bermain fisik juga karena dia punya kelemahan di areal duel itu besok lawan kan. Southampton ya. Kita akan lihat ya lawan Southampton. Karena banyak yang bilang dan gue nggak yakin Varane bisa bahasa Inggris. Dia belum fasih, tapi udah bisa beberapa kata kemarin dicoba. Apalagi dengan aksen Inggris yang berat kayak gitu, kayak Maguire.